Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Tafis Arido, kembali lagi nih di channel kita. Oke, di kesempatan kali ini Ana akan kembali menceritakan sebuah sosok ilmuwan muslim yang dimana ilmuwan muslim pada kali ini seorang yang ahli farmasi. Nah, beliau ini selalu mencari obat-obat yang menurut beliau ini belum ada gitu di dunia ini. Dan beliau akan terus mencari sampai beliau itu puas dengan hasil yang beliau memperoleh. Kira-kira gimana ya kisahnya? Langsung aja yuk kita simak kisahnya. Happy waiting! Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Al-Baitar dia Al-Din Al-Malawi. Dia lebih akrab dengan panggilan Al-Baitar. Sebenarnya dia masih keturunan Arab, namun keluarganya pindah ke Andalusia. Malaga adalah kota kelahiran Al-Baitar. Dia lahir tahun 1193 Masehi atau 589 Hijriah. Ketika itu, Andalusia merupakan pusat pendidikan dunia. Para pelajar berdatangan dari berbagai negara sehingga Al-Baitar juga mendapatkan pendidikan terbaik. Terlebih dahulu, dia belajar ilmu-ilmu agama. Kemudian, Al-Baitar mendalami ilmu sains lainnya. Al-Baitar lebih suka mengamati tumbuh-tumbuhan. Dia mencermati keunikan pohon-pohon. Al-Baitar mengamati bunga-bunga. Dia rela menyendiri dalam waktu lama. Dia tidak pernah bosan mengamati tanam-tanaman. Masyarakat justru mendorongnya untuk belajar kepada orang yang lebih ahli. Mereka senang Al-Baitar mendalami ilmu tanaman. Al-Baitar mengadakan perjalanan menuju Sevilla. Di sana dia belajar kepada Abu Abbas An-Nabati. Gurunya itu adalah seorang ahli biologi yang termasyhur. An-Nabati sangat memahami tumbuh-tumbuhan. Al-Baitar telah menemukan guru yang tepat. Al-Baitar mengetahui tanaman memiliki khasiat kesehatan. Obat-obatan herbal dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan, mulai dari akar sampai daun dapat memberi manfaat. Al-Baitar ingin menemukan berbagai macam obat. Niatnya semakin bulat untuk menjadi ahli farmasi. Tanaman di Sevilla belum memuaskan dirinya. Al-Baitar ingin mengetahui tumbuhan di luar Andalusia. Dia pun merencanakan pertualangan ke negeri jauh, namun gurunya tidak mungkin lagi turut serta. Al-Baitar mempersiapkan diri berangkat sendirian saja. Bakal utama perjalanannya adalah kepandaian berbahasa agar memudahkan dirinya di negeri asing. Oleh sebab itu, Al-Baitar berguru kepada Ibnu Al-Rumayya. Gurunya itu sangat hebat dalam bahasa asing. Kemampuan bahasa Al-Baitar sudah bagus. Gurunya berpendapat bahwa dia sudah siap berkelana. Al-Baitar pun berangkat meninggalkan Andalusia. Dia menyeberangi lautan menuju Afrika Utara. Di sana dia mulai meneliti berbagai jenis tumbuhan obat. Al-Baitar senang menemukan banyak tanaman baru. Sebelumnya tumbuh-tumbuhan itu belum dikenalinya. Ada perbedaan antara Al-Baitar dan gurunya, An-Nabati. Gurunya ahli botani atau tumbuh-tumbuhan. Al-Baitar lebih tepat disebut ahli farmasi. Keahliannya menonjol di bidang obat-obatan herbal. Pengobatan herbal dari Al-Baitar membuatnya terkenal. Banyak orang yang sembuh berkat pengobatannya. Di sepanjang perjalanan, dia disambut dengan baik karena suka menolong orang-orang yang sakit. Mereka memuji kebaikan dan kehebatannya. Kemudian datanglah tawaran pekerjaan di istana Mesir. Ketika itu, Mesir dikuasai oleh kerajaan Ayyubiyah. Raja Mesir pada saat itu adalah Al-Kamil Muhammad bin Abu Bakar. Jabatan penting itu mengharuskan dirinya untuk meracik obat. Dia pun meracik obat-obatan dengan baik. Al-Baitar ingin meneruskan penelitiannya. Dia hendak melanjutkan penelitian tanaman obat. Al-Kamil ingin memperluas kekuasaannya. Raja itu mengajak Al-Baitar ikut serta dalam ekspedisinya.
Al-Kamil dan pasukannya akhirnya berhasil menguasai Damaskus. Kekuasaannya itu meliputi wilayah Suriah. Pengamatan terhadap tanaman obat di wilayah Suriah terus dilakukannya hingga selesai. Al-Baitar kemudian bergerak menuju Palestina. Negeri Palestina memberinya banyak rahasia pengobatan. Keberhasilan itu membuatnya ingin terus berkelana. Al-Baitar berangkat menuju Saudi Arabia. Di negeri itu ternyata banyak padang pasir tandus. Perjalanan Al-Baitar itu tidaklah sia-sia. Saudi Arabia memang negeri yang sangat panas, namun Allah memberi anugerah berbagai jenis tanaman. Mengapa Al-Baitar mudah mendapatkan tanaman herbal? Karena dia seorang yang baik hati. Dimanapun berada, selalu ada yang membantunya secara sukarela. Selain itu, Al-Baitar juga seorang yang pandai bergaul. Dia tidak sombong dan menghargai orang lain. Al-Baitar melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Dia menemui tabib-tabib di setiap daerah. Para tabib itu adalah tokoh pengobatan di daerahnya. Masyarakat setempat banyak berobat padanya. Tentulah tabib itu mengetahui ramuan tanaman obat. Al-Baitar mengobati para tabib di sana. Mereka suka dengan kesopanan Al-Baitar sehingga dengan senang hati berbagai ilmu. Al-Baitar amat senang dengan bantuan mereka. Dia pun berbagai pengalamannya dalam pengobatan sehingga para tabib itu dapat pula belajar kepadanya. Al-Baitar pernah meneliti hindibas secara serius. Bunga berwarna kuning ini indah dipandang. Dia pun menemukan khasiatnya yang menakjubkan untuk mengobati penyakit ganas kanker. Al-Baitar memiliki ilmu farmasi yang sangat berharga. Catatan ilmu pengobatannya sangat lengkap. Walaupun menyimpan berbagai rahasia obat, Al-Baitar tidak suka menyembunyikan ilmu. Raja Malik dari dinasti Ayyubiyah banyak mendukungnya. Malik juga meminta Al-Baitar menyusun buku. Tujuannya agar catatan pengetahuan Al-Baitar tidak hilang. Al-Baitar menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah wa Al-Aghziyah. Buku itu paling banyak mendapatkan pujian. Isinya tentang tanaman, obat-obatan, dan makanan bergizi. Di sana tercatat lebih dari 2.000 jenis tanaman obat. Berbagai tanaman diberi nama dengan berbagai bahasa. Ada yang dari bahasa Arab, Persia, Berber, Yunani, dan Latin. Perhatian Al-Baitar terhadap perempuan pun cukup besar. Di dalam bukunya, dia juga membahas tata cara perawatan kecantikan. Selain itu, Al-Baitar juga menulis buku yang sederhana dengan tujuan memudahkan orang menemukan obat. Al-Baitar menulis buku Al-Adwiyat Al-Bashitah. Buku ini mencantumkan ramuan-ramuan sederhana. Al-Baitar juga gemar membaca buku-buku farmasi pada masa lalu. Misalnya, Minhaj Al-Boyan Fima Yasta'miluhu Al-Insan. Al-Baitar mengoreksi buku-buku terdahulu, bahkan dia melengkapi kekurangan atau kekeliruannya. Al-Baitar banyak memiliki murid-murid setia. Salah satu muridnya bernama Ibnu Abi Da'yah. Muridnya inilah yang terus menyebarkan ilmunya. Mereka pula yang memberi informasi tanaman obat terbaru sehingga Al-Baitar terus mengembangkan penelitiannya. Al-Baitar wafat sangat jauh dari tempat kelahirannya. Dia meninggal dunia pada tahun 1248 Masehi atau 646 Hijriah di Damaskus. Nah, itu tadi sosok ilmuwan muslim yang terkenal sebagai ahli farmasi gitu. Nah, gimana? Seru nggak videonya? Semoga dengan video ilmuwan muslim ini hati kita, pikiran kita terbuka untuk menjadi sosok seperti beliau yang dimana selalu dikenang oleh Islam itu. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa Anda sampaikan tentang Al-Baitar pada kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.